Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna, dikucurkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, dan semoga segala ilmu semakin tajrib, bermanfaat buat semuanya, penuh berkah, ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku semua, saya ingin berbicara tentang makrifat dan sholat. Sangat banyak paham makrifatnya luar biasa hingga meninggalkan sholat syariat. Dan mungkin kita semua sedikit ragu tentang hal itu, atau meyakinkan akan hal itu, atau tidak sama sekali setuju akan hal itu. Baik, mari kita bahas sedikit tentang hal ini. Banyak kajian-kajian mengenal diri, mengenal insan sejati, atau mengenal kesejatian siapa kita, atau mengenal akan adanya kita, atau mengenal diri hingga kenal akan Allah, atau hening dalam kekosongan hingga kenal akan Rabbi, atau kajian-kajian nur dan segala macamnya, atau kajian-kajian asal diri, atau kajian-kajian alif tegak berdiri, atau kajian titik ba rahasia diri. Dan kajian-kajian tersebut adalah ranah makrifat. Tapi apakah benar ketika saudaraku telah bermakrifat tidak lagi diwajibkan sholat syariat? Kita lihat sejarah tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berzikir menyambungkan diri di dalam liputan zat Zaitul Bukhti yang bernama Allah, 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 hingga muncul sebuah cahaya yang sangat indah, cahaya yang sangat luar biasa bagusnya, dan cahaya itu berkata, "Aku adalah Allah yang engkau panggil." Engkau sangat luar biasa solehnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka saat ini juga engkau dibolehkan untuk tidak mengerjakan sholat syariat. Apa jawaban Tuan Syekh? Tuan Syekh Abdul Qadir menjawab dengan tegas, Allah yang saya kenal, apa yang telah ia wajibkan, apa yang telah ia perintahkan, tidak pernah berbolak-balik akan perintahnya. Wajib kata Allah berarti wajib hingga akhir hayat. Begitu mantapnya Tuan Syekh menjawab tentang hakikat wajib dalam syariat. Akhirnya cahaya tadi musnah. Muncul cahaya yang lebih luar biasa lagi. Dan cahaya itu berkata kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, benar saya bukan Allah, benar saya syaitan laknatullah, tapi izinkan saya bertanya kepadamu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa engkau tahu aku bukan Allah? Apakah karena engkau punya ilmu? Tidak, jawab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apakah karena engkau ahli ibadah? Tidak, jawab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani engkau kenal siapa aku? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, aku kenal engkau bukan Allah, karena Allah itu sendiri yang mengenalkan dirinya kepada diriku.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang karomahnya luar biasa, yang benar-benar sangat luar biasa, yang benar-benar paham akan ilmu ma'rifat, yang bisa menghidupkan orang yang telah mati dan memiliki berbagai karomah-karomah yang sangat luar biasa, mengerjakan dan tetap mengerjakan sholat wajib 5 rakaat sebagai syariat kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisanya apa? Kenal Allah aja belum, cuman kenal Allah lewat cerita-cerita, karangan segala macam, atau coretan-coretan yang berserakan. Bilang nggak wajib sholat syariat. Sakitnya di mana itu? Apalagi kita berpedoman kepada Rasulullah yang maksum, yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar mengenal akan adanya Allah, tetap mengerjakan sholat syariat. Atau mungkin setelah mendengar video saya ini bicara, engkau nggak mengerti dengan ma'rifat. Mungkin benar saya tidak mengerti, tapi satu pertanyaan saya buat saudaraku, atau beberapa lah yang bilang saya tidak mengerti dengan ranah ma'rifat. Silakan saudaraku meninggalkan ranah syariat kalau benar-benar telah bermakrifat kepada Allah. Tapi pertanyaan saya, apakah telah semua syariat saudaraku tinggalkan? Kalau benar telah semua syariat saudaraku tinggalkan, saya sangat setuju untuk meninggalkan ranah syariat. Tapi kalau dipilih-pilih, mana yang susah ditinggalin, mana yang enak diambil, itu namanya keenakan. Itu namanya egois. Contoh apa? Sholat bikin repot, bilang nggak perlu karena kita udah ma'rifat. Itu syariat. Tapi makan juga syariat, minum juga syariat, bernafas juga syariat, tidur juga syariat. Kalau masih makan, masih minum, masih tidur, masih bernafas, jangan ninggalin sholat syariat. Toh engkau masih bersyariat. Bilang nggak bersyariat, bingung itu namanya. Jadi intinya apa? Selagi memakai pakaian syariat, baik makan, minum, bernafas, tidur, dan segala macamnya, jangan bilang berani meninggalkan berbagai hukum-hukum syariat, termasuk sholat 5 waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Berbenahlah, seperti apapun engkau makrifat akan Zatul Bukhti yang bernama Allah. Selagi engkau bersyariat, maka syariat itu wajib. Ketika engkau tidak lagi bernafas, benar syariat itu tidak wajib, karena engkau telah masuk ke alam barzah. Sedikit cerita dari saya. Mungkin saudaraku kenal dengan rokok. Kita anggap rokok Sampurna. Lihatlah rokok Sampurna. Terlihat putih, kecil, ya. Bungkusnya berwarna putih, isinya 20. Itulah rokok Sampurna. Syariatnya rokok Sampurna seperti itu. Biar kenal dengan rokok Sampurna, tentu kita bertorikat. Cari jalurnya, kok sempurna seperti ini? Buka dari kotaknya, itu torikatnya. Lihat isinya, ambil sebatang, itu torikatnya. Siap itu cari korek api, bakar rokoknya. Itu kita bertorikat, mengenal rokok sempurna. Sesudah dibakar, biar kita nyampe ke hakikat, isaplah rokok itu.
Akhirnya rokok yang tadi putih, bulat, agak panjang, kecil itu berubah wujud menjadi asap. Itu hakikat dari rokok. Jadi rokok sempurna syariatnya seperti ini, setelah dilakukan dengan bertorikat membakar dan segala macam, jadi isap, muncul asap. Itulah hakikat dari rokok. Apakah betul sampai di asap doang? Tidak. Asap menimbulkan rasa. Rasa itulah yang makrifat. Ternyata sempurna rasanya seperti ini. Dan ketika saudaraku kenal sempurna aja kagak, bertorikat menghisap sempurna aja kagak, melihat asap sempurnanya kagak, ngaku-ngaku mengenal rasa sempurna, itu bohongnya kebangetan. Tadi kalau mau mengenal rasa sempurna, beli rokoknya, isap rokoknya, nikmati dengan segelas kopi, maka saudaraku kenal rasa sempurna. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.